Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ramadhani dengan NIM 2214020005 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A pada semester pertama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan dosen pengantar studi Sejarah Peradaban Islam yaitu Bapak Dr. Firdaus Sultan Mamat M. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pada masa Turki Utsmani, yaitu pada bidang politik dan pemerintahan, bidang ketentaraan, bidang ekonomi, bidang pengetahuan dan kebudayaan, dan bidang keagamaan. Selamat menyaksikan. Menurut Ajit Tahir, dalam bukunya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan Turki Utsmani mencapai keberhasilan. Yang pertama, adanya pemberlakuan atau sistem pemberian hadiah kepada tentara-tentara yang berjasa. Yang kedua, para penguasa yang tidak melakukan diskriminasi. Yang ketiga, sistem kepengurusan organisasi yang cakap. Yang keempat, Kerajaan Turki Utsmani memberikan perlakuan yang baik kepada saudara-saudara baru dan memberikan kepada mereka hak rakyat sepenuhnya. Yang kelima, pemberlakuan jizyah kepada orang-orang non-Islam yang relatif murah dari Kerajaan Bizantium. Yang keenam, kedudukan sosial orang-orang Turki menarik minat orang-orang Balkan untuk memeluk agama Islam. Yang ketujuh, memberikan hak-hak rakyat untuk memeluk agamanya masing-masing, karena Turki bukan merupakan orang-orang yang fanatik agama, dan Turki pada masa itu merupakan perlindungan bagi orang-orang Yahudi dari kekerasan Kristen di Portugal dan Portugis. Yang pertama, di bidang politik dan pemerintahan. Ekspansi wilayah sebenarnya sudah dilakukan pada masa Utsman I yang bergelar Padishah al-Utsman, yaitu Raja Besar dari keluarga Utsman, yang merupakan pendiri sekaligus Sultan pertama pada Kerajaan Turki Utsmani. Pada masa pemerintahan Muhammad Al-Kanuni yang menjabat dari 1520 sampai 1566, wilayah Turki Utsmani mencakup Asia Kecil, Armenia, Hijaz, Irak, Syria, dan Yaman di Asia. Sedangkan di Afrika meliputi Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mesir. Di Eropa meliputi Bulgaria, Hongaria, Romania, Yunani. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Turki Utsmani yaitu monarki, yang merupakan sistem pemerintahan menurut garis keturunan. Sistem pemerintahan monarki hereditaris ini menyebabkan terjadinya konflik internal di dalam pemerintahan, karena berdebat tentang siapa yang berhak menjadi sultan. Seorang sultan di Turki Utsmani didampingi oleh seorang perdana menteri atau Sadr al-Adam, gubernur yang disebut pasha, bupati yang disebut al-Sanazik, sekretaris dan bendaharawan, militer, dan ahli ulama atau mufti, dan juga seorang hakim. Yang kedua, di bidang ketentaraan. Kerajaan Turki Utsmani memanfaatkan orang-orang Turkmen dari timur yang direkrut menjadi gazi atau prajurit. Selanjutnya, penguasa Turki Utsmani memprioritaskan dan membentuk prajurit tangguh yang menjadi prioritas utama, seperti yang dilakukan oleh Orkan yang melakukan pembaharuan dan perombakan militer, dan dia membentuk pasukan yang diberi nama Janissary atau Inkişariyah. Selain Janissary,
Turki Utsmani juga membentuk prajurit yang tangguh lainnya yang bernama Taujiyah. Yang ketiga, bidang ekonomi. Sejak dikuasainya Laut Hitam, Aegean, dan Mediterania oleh Turki Utsmani yang merupakan jalur perdagangan, jalur strategis dan perdagangan, sehingga Turki Utsmani mengembangkan hasil produksi dan mendistribusikannya ke dunia luar. Pada saat itu terdapat kota-kota industri seperti Mesir yang mengembangkan industri kain sutra dan katun, dan Anatoli. Yang keempat, bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Meskipun pada masa Turki Utsmani tidak menitik beratkan pada bidang ilmu pengetahuan, tetapi terdapat pengembangan kebudayaan berupa arsitektur masjid seperti Masjid Agung Sulaiman dan Ayyub Al-Ansori yang merupakan sebuah masjid yang sebelumnya adalah Gereja Hagia Sophia. Intelektual tidak begitu menonjol, tetapi terdapat beberapa aspek intelektual yang berkembang pada saat itu. Yang pertama, terdapat 2 berita harian, yaitu Berita Harian VK dan Jurnal Tasfiri Ekyar dan Terjukani Afal. Yang kedua, terjadi transformasi pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar, perguruan tinggi, dan juga terdapat fakultas kedokteran dan fakultas hukum. Yang kelima yaitu bidang agama. Dalam tradisi, agama memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sosial dan politik. Para penguasa sangat terikat pada syariat Islam, sehingga fatwa ulama merupakan hukum yang berlaku. Al-Bektashi dan Al-Maulawi merupakan 2 tarekat yang besar pada masa kerajaan Turki Utsmani. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Dari yang saya sampaikan tersebut, saya dapat menyimpulkan, yaitu pada masa Turki Utsmani itu terdapat beberapa bidang yang paling menonjol, yang yaitu di bidang politik dan pemerintahan, di bidang ekonomi, di bidang ketentaraan, di bidang ilmu pengetahuan dan budaya, serta bidang keagamaan, yang menyebabkan Turki Utsmani merupakan salah satu dari kerajaan besar selama kerajaan Islam di dunia ini menjabat. Demikianlah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada informasi yang kurang atau perkataan yang salah, sudi dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.